Dalam gelapnya malam, di antara desiran angin dan bayangan yang mencekam, ada cerita yang tak pernah diceritakan. Kau telah memasuki bisikan malam, sebuah dunia di mana fakta dan misteri bertemu, dan ketakutan menjadi teman setiamu. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, karena yang bersembunyi dalam gelap mungkin sedang menunggumu. Tukang becak yang selalu membawa penumpang ke desa hantu. Pada suatu malam yang sunyi, seorang pria muda bernama Rudy tengah berjalan pulang setelah bekerja lembur di kota. Ia kelelahan dan tiba di persimpangan jalan yang gelap. Tak jauh dari ujung kota, saat itulah, sebuah becak dengan pengemudi tua yang tak dikenalnya berhenti di depannya. "Mau naik?" tanya tukang becak itu dengan suara serak. Seakan sudah menunggu lama. Tanpa berpikir panjang, Rudy mengangguk, menganggapnya sebagai sebuah kesempatan untuk pulang cepat. Becak itu berjalan dengan kecepatan yang aneh, seolah-olah melayang di atas tanah. Sepanjang perjalanan, Rudy merasa ada yang ganjil. Pemandangan di sekitar mulai berubah. Lampu jalanan yang biasa terlihat terang kini meredup, dan suasana menjadi semakin sepi. "Kemana kita pergi?" tanya Rudy. Namun tukang becak itu hanya diam. Seperti tidak mendengar pertanyaannya, Rudy mulai merasa cemas. Tapi ia berusaha menenangkan diri, berharap akan segera sampai di rumah. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah desa yang Rudy belum pernah lihat sebelumnya. Di sana, sepi dan gelap, dengan rumah-rumah yang tampak sudah lama tidak dihuni. Rudy turun dari becak, dan tukang becak itu mengajaknya untuk berjalan menuju desa. Namun, sebelum Rudy sempat bertanya, tukang becak itu berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Rudy di tengah-tengah desa yang menakutkan. Rudy berdiri terpaku di tengah desa itu, merasa cemas dengan keadaan yang semakin aneh. Semua rumah tampak tua dan terbengkalai. Meski masih ada cahaya dari jendela-jendela yang tampak samar, tidak ada suara hewan atau manusia yang terdengar. Hanya angin yang berhembus pelan, membawa bau tak sedap yang membuat Rudy merasa mual. Dia bergegas mencari jalan keluar. Namun setiap jalan yang ia tempuh hanya membawanya kembali ke tengah desa yang sama. Rudy merasa panik dan mencoba menghubungi teman-temannya. Tetapi sinyal ponselnya hilang entah kemana. Dalam keputusasaannya, ia kembali melihat tukang becak itu berdiri di ujung jalan. Wajahnya tampak lebih tua dan pucat, dengan tatapan yang kosong. "Jangan coba pergi," kata tukang becak itu. Suaranya kali ini lebih serak, hampir seperti bisikan angin. Rudy membeku, merasa tubuhnya mulai dingin. Ada sesuatu yang salah di desa ini, dan ia merasa sedang terperangkap. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki, seperti ada seseorang yang sedang mendekat. Rudy menoleh, dan dari bayangan yang samar, ia melihat sosok-sosok yang mengenakan pakaian putih, berjalan dengan langkah pelan dan pasti. Mata mereka kosong, dan senyuman aneh menghiasi wajah mereka. Rudy merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu, desa ini bukanlah tempat yang biasa. Rudy mencoba untuk bertanya kepada salah satu sosok yang mendekat. Tetapi orang itu hanya mengangguk dan tidak berkata sepatah kata pun. Tanpa sepengetahuan Rudy, sosok-sosok itu mulai mengelilinginya, membentuk lingkaran yang semakin rapat. Rudy mulai merasa tercekik. Dan seketika itu, ia merasakan tubuhnya menjadi sangat lelah. Rasanya seperti ada kekuatan yang mengikatnya di tempat itu, memaksanya untuk tinggal. Tukang becak yang dulu membawanya kini muncul di tengah lingkaran, dan mengangkat tangan ke udara. "Kau sudah berada di sini, tidak ada jalan keluar," kata tukang becak itu dengan suara rendah, hampir tidak terdengar. Rudy mencoba untuk melawan, namun semakin ia berusaha, semakin ia merasa lemas. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seperti ada kekuatan yang menahannya. Tanpa sadar, waktu berjalan begitu cepat, dan malam berganti menjadi pagi. Namun, pemandangan di sekitar Rudy tidak berubah. Desa itu tetap sama. Saat ia berbalik, ia melihat tukang becak itu kembali menaiki becaknya dan memandangi Rudy dengan tatapan penuh makna. "Kau akan tinggal di sini, sama seperti mereka," kata tukang becak itu pelan, sebelum akhirnya menghilang bersama becaknya yang tiba-tiba menghilang dalam kegelapan. Rudy yang kini terjebak di desa yang penuh misteri mulai merasakan ada yang aneh dalam dirinya. Meskipun ia merasa lemah, ada sesuatu yang membuatnya tetap hidup di tempat yang begitu menakutkan.
Setiap kali dia mencoba melarikan diri, selalu ada kekuatan tak terlihat yang menariknya kembali. Tanpa sadar, ia mulai beradaptasi dengan kehidupan di desa ini. Bertemu dengan lebih banyak sosok yang memiliki wajah kosong dan tanpa ekspresi. Suatu hari, Rudy bertemu dengan seorang wanita tua yang tampak berbeda dari penduduk desa lainnya. Wajahnya tidak kosong, dan matanya menunjukkan kehangatan yang aneh. "Kau bukan orang pertama yang dibawa oleh tukang becak itu," kata wanita tua itu dengan suara serak. "Desa ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang terjebak. Mereka datang dari berbagai tempat, dari berbagai waktu. Semua dibawa oleh tukang becak yang sama." Rudy mulai merasa ketakutan yang lebih dalam lagi. Ia tahu, desa ini bukan sekadar tempat yang terasing, tetapi sebuah tempat yang dipenuhi dengan kekuatan gelap. "Apa yang harus aku lakukan untuk keluar dari sini?" tanya Rudy. Dengan nada putus asa, wanita tua itu memandangnya dengan mata penuh empati. "Ada satu cara untuk keluar, tapi itu berarti kau harus membuat pilihan yang berat," jawabnya, sebelum menghilang ke dalam kabut yang tiba-tiba muncul. Rudy merasa terperangkap lebih dalam ketika mendengar kata-kata wanita tua itu. Ia tidak tahu apa yang dimaksud dengan pilihan yang berat, tetapi instingnya mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Semakin hari, ia merasa semakin asing dengan dirinya sendiri. Setiap kali ia melihat cermin, wajahnya semakin tampak pucat, dan tatapannya semakin kosong. Seperti penduduk desa lainnya, ia takut. Jika ia tidak segera bertindak, ia akan menjadi seperti mereka, terjebak selamanya. Di tengah kebingungannya, tukang becak itu kembali muncul, menawarkan tumpangan yang sama seperti malam pertama. Kali ini, Rudy tahu bahwa ini bukanlah kebetulan. Tukang becak itu membawa orang-orang ke desa ini dengan tujuan yang jelas, menjebak mereka dalam kegelapan abadi. Rudy merasa, untuk pertama kalinya, bahwa ia bisa mengendalikan situasi ini. "Aku tidak akan naik lagi," kata Rudy tegas. Namun, tukang becak itu hanya tersenyum. Wajahnya tampak semakin mengerikan. Tukang becak itu menyeringai. "Kau bisa mencoba untuk pergi, tetapi kau akan selalu kembali ke sini, karena desa ini tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Pilihan yang berat, bukan?" Dengan kata-kata itu, tukang becak menghilang, meninggalkan Rudy yang semakin bingung dan tertekan. Rudy menyadari bahwa untuk keluar dari desa ini, ia harus menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar memilih untuk pergi. Rudy mulai menggali lebih dalam tentang desa itu dan asal-usulnya. Ia bertemu dengan seorang pria tua yang tampak lebih bijaksana dari penduduk desa lainnya. Pria itu berkata, "Desa ini adalah tempat terkutuk. Semua yang datang ke sini tidak pernah bisa pergi, kecuali mereka menemukan kunci untuk mengakhiri kutukan itu." Pria itu kemudian menceritakan sebuah kisah lama tentang tukang becak yang konon berasal dari zaman dahulu. Seorang pria yang terjebak dalam kutukan setelah mengantar arwah orang-orang yang meninggal dengan cara tragis. Pria tua itu melanjutkan, tukang becak itu adalah penghubung antara dunia hidup dan dunia mati. Dia membawa penumpangnya ke desa ini, sebuah tempat yang berada di antara keduanya, di mana arwah tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka. Kekuatan yang ia miliki datang dari jiwa-jiwa yang terperangkap di desa ini. Rudy merasa tubuhnya tergetar. Setiap kata pria itu seperti membuka kunci dari semua keanehan yang ia alami. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan menghancurkan kutukan yang ada di desa itu. Namun, pria tua itu memperingatkan, untuk menghancurkan kutukan, kau harus membuat pengorbanan besar. Tidak ada jalan yang mudah. Rudy merasa bingung. Apa yang harus ia korbankan, dan apakah ia siap untuk menghadapinya? Ia tahu waktunya semakin sedikit sebelum ia benar-benar kehilangan jati dirinya. Rudy mulai mengikuti jejak tukang becak itu, mencari cara untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di desa itu. Setiap malam, tukang becak itu selalu muncul dengan becaknya. Menunggu penumpang baru untuk dibawa ke desa ini, Rudy mencoba untuk mendekatinya, berharap dapat menemukan sesuatu yang bisa mengungkapkan kebenaran. Pada malam yang gelap itu, tukang becak berhenti di depan Rudy dan mengajaknya naik seperti biasa. Namun kali ini, Rudy tidak merasa takut. Ia merasa harus berbicara dengan tukang becak itu. "Kau tahu bahwa kau membawa orang-orang ke dalam kutukan ini," kata Rudy. Matanya menatap tajam. Tukang becak itu hanya tertawa. "Aku hanyalah alat.
Sama seperti mereka yang terjebak di sini, kita semua dipermainkan oleh kekuatan yang lebih besar. Jawabnya. Suaranya penuh keputusasaan. Rudy semakin yakin bahwa tukang becak itu bukanlah manusia biasa, tetapi sebuah entitas yang terikat oleh kutukan. Jika aku membebaskanmu, apakah itu berarti aku bisa keluar? Tanya Rudy. Berharap ada cara untuk mengakhiri semua ini. Tukang becak itu menundukkan kepala, seolah-olah sedang berpikir. Mungkin, tapi hanya jika kau siap untuk menghadapinya. Jawabnya pelan, dengan jawaban yang masih ambigu. Rudy tahu bahwa petualangannya untuk mencari jalan keluar baru saja dimulai. Rudy merasa semakin dekat dengan pemahaman tentang kutukan desa itu. Namun ia tahu bahwa ia harus menghadapi arwah-arwah yang terperangkap di sini. Pada suatu malam, ia merasakan ada kekuatan yang menariknya menuju sebuah rumah tua di pinggir desa. Di dalam rumah itu, ia melihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak, seolah-olah ada yang mengamatinya. Di dalam rumah tersebut, ia bertemu dengan seorang wanita muda yang tampaknya tidak asing. Aku adalah salah satu dari mereka yang terperangkap, kata wanita itu dengan suara serak. Kami semua dibawa oleh tukang becak itu, dan kami tidak bisa keluar dari sini. Namun, jika kau bisa menghancurkan pengikatnya, kami bisa bebas. Rudy merasakan hatinya berat. Ia tidak tahu bagaimana cara menghancurkan kekuatan itu. Tetapi ia merasa bahwa wanita itu memberinya petunjuk yang sangat penting. Wanita itu kemudian memberi Rudy sebuah benda yang tampak seperti kunci tua. Ini adalah kunci yang bisa membuka jalan ke dunia luar. Tetapi, kau harus berhati-hati. Jalan itu berbahaya. Rudy menggenggam kunci itu erat-erat. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Dan apapun yang ia lakukan, ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Rudy memegang kunci tua itu dengan hati yang berdebar-debar. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri dari desa yang penuh dengan kekuatan jahat ini. Wanita muda yang ia temui sebelumnya memberinya petunjuk terakhir sebelum menghilang kembali ke dalam kegelapan. Gunakan kunci itu di pintu yang terlarang, di pusat desa. Itu satu-satunya cara untuk menghancurkan kutukan ini. Dengan kata-kata itu, Rudy bergegas menuju pusat desa, berusaha menemukan pintu yang dimaksud. Perjalanan menuju pusat desa terasa semakin mencekam. Malam itu sangat gelap, dan Rudy merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Suara langkah kaki samar terdengar. Namun ketika ia berbalik, tak ada siapa-siapa di belakangnya. Begitu sampai di pusat desa, ia melihat sebuah pintu besar yang terbuat dari kayu hitam yang tampak rusak dan tua. Pintu itu mengeluarkan aura yang sangat kuat, seolah-olah memanggilnya untuk membuka. Rudy tahu ini adalah pintu yang dimaksud. Dengan gemetar, Rudy memasukkan kunci tua itu ke dalam lubang kunci. Saat ia memutar kunci tersebut, suara berderak keras terdengar, dan pintu itu perlahan terbuka. Di balik pintu itu, terdapat lorong gelap yang semakin mencekam, seperti menunggu Rudy untuk melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan. Tanpa ragu, Rudy melangkah masuk, berharap menemukan jalan untuk mengakhiri kutukan yang telah menjeratnya. Lorong di balik pintu itu tampak tidak berujung. Setiap langkah Rudy terasa semakin berat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang berusaha menariknya kembali. Namun ia terus melangkah, meskipun tubuhnya mulai terasa lelah dan matanya mulai kabur karena kegelapan yang pekat. Setiap detik yang berlalu membuatnya merasa semakin terisolasi. Namun ia tahu, di ujung lorong ini, ada sesuatu yang bisa menghentikan segala teror yang telah menimpanya. Tiba-tiba, di ujung lorong, sebuah cahaya redup mulai muncul. Seperti mercusuar yang memberikan harapan, Rudy mempercepat langkahnya menuju cahaya itu. Semakin dekat ia dengan cahaya tersebut, semakin kuat perasaan bahwa ia sedang berjalan menuju takdirnya. Saat ia sampai di ujung lorong, ia menemukan sebuah ruangan besar yang penuh dengan cermin-cermin yang retak. Di tengah ruangan, ada sebuah sosok gelap yang berdiri membelakangi Rudy. Sosok itu adalah entitas yang mengendalikan desa ini, kata sebuah suara dari belakangnya. Rudy menoleh dan melihat wanita muda yang ia temui sebelumnya, yang kini tampak lebih jelas dan nyata. Ia adalah roh yang terperangkap, yang memanipulasi tukang becak untuk membawa lebih banyak jiwa ke desa ini. Hanya dengan menghancurkannya, kutukan ini bisa berakhir. Rudy mendekati sosok gelap itu dengan hati-hati. Dengan tangan yang gemetar, ia mengangkat kunci tua itu ke udara.
Berharap kekuatan kunci itu bisa menghancurkan entitas yang menghalangi jalannya. Sosok gelap itu berbalik, menatapnya dengan mata yang kosong dan penuh kebencian. Kau tidak bisa menghentikanku. Suara itu menggelegar. Namun Rudy sudah siap untuk mengakhiri perjalanan ini. Saat Rudy mengangkat kunci itu, energi yang sangat kuat meledak di dalam ruangan. Sosok gelap itu mulai berubah bentuk, menjadi bayangan yang bergerak cepat, berusaha menghindari kunci yang ada di tangan Rudy. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, teriak sosok itu. Suaranya berderak seperti 1000 bisikan. Rudy merasa tubuhnya dihantam oleh gelombang energi yang luar biasa, hampir membuatnya jatuh. Namun, ia tidak mundur. Dengan tekad yang bulat, Rudy menggenggam kunci itu lebih erat dan mengarahkannya ke arah sosok gelap tersebut. Kunci itu mulai memancarkan cahaya yang semakin terang, menembus kegelapan yang menutupi ruangan itu. Sosok gelap itu berteriak kesakitan. Tubuhnya terbakar oleh cahaya yang keluar dari kunci. Ini tidak akan selesai. Suara itu menggelegar. Tetapi Rudy tahu ia harus bertahan. Cahaya dari kunci itu semakin kuat. Hingga akhirnya, dengan satu dorongan terakhir, sosok gelap itu hancur menjadi serpihan gelap yang menghilang dalam kabut. Rudy terjatuh ke tanah, kelelahan, namun merasa lega. Tiba-tiba, suasana sekelilingnya berubah. Desa yang sebelumnya gelap dan mencekam mulai cerah. Rumah-rumah yang terbengkalai kini tampak baru. Dan jalanan yang sepi kini ramai dengan kehidupan. Rudy menyadari bahwa ia telah berhasil menghancurkan kutukan yang mengikat desa itu. Ketika Rudy membuka mata, ia merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Namun, ia segera menyadari bahwa ia tidak lagi berada di desa yang penuh kegelapan itu. Sekelilingnya adalah kota yang familiar, tempat ia biasa bekerja. Rudy tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Apakah itu hanya mimpi? Ataukah ia benar-benar terjebak dalam dunia yang berbeda? Saat ia melangkah keluar dari rumah, ia melihat tukang becak yang sama, duduk di dekat terminal. Rudy merasa takut. Namun kali ini ia tidak merasa terjebak. Kau sudah kembali ke dunia nyata, kata tukang becak itu dengan senyum misterius. Rudy tidak tahu apakah itu sebuah peringatan atau hanya kebetulan. Namun ia tahu satu hal, kutukan itu telah berakhir, dan ia akhirnya bebas. Namun, Rudy tak bisa melupakan semua yang telah ia alami. Setiap kali ia berjalan di jalan yang sepi, ia merasa seolah-olah ada yang mengikutinya. Dan suara tukang becak itu selalu terngiang di telinganya. Rudy mulai bertanya-tanya, apakah kutukan itu benar-benar berakhir? Atau akankah ia kembali ke desa itu suatu saat nanti? Setelah beberapa minggu berlalu, Rudy mulai merasa hidupnya kembali normal. Ia kembali bekerja, bertemu dengan teman-temannya, dan merasa bahwa ia telah meninggalkan desa hantu itu jauh di belakangnya. Namun, setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin. Merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Dalam mimpinya, tukang becak itu selalu muncul, menatapnya dengan senyum yang penuh misteri. Suatu malam, Rudy terbangun lagi dari mimpinya. Ketika ia membuka jendela kamar, ia melihat sosok tukang becak itu berdiri di ujung jalan, memandanginya dengan tatapan yang dalam. Rudy merasa tubuhnya terbalut ketakutan. Apakah tukang becak itu benar-benar sudah hilang? Atau ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk membawa Rudy kembali ke desa hantu? Dengan perasaan cemas, Rudy menutup jendela dan duduk terdiam di tempat tidurnya. Meskipun desa itu tampak sudah hilang dari hidupnya, ia tahu bahwa kutukan itu mungkin belum benar-benar selesai. Ia tidak bisa melupakan pengalaman itu, pengalaman yang menghantui setiap langkahnya. Rudy mulai merasa semakin tertekan dengan bayang-bayang tukang becak yang tampaknya selalu mengikutinya. Suatu sore, ia menerima surat yang tidak dikenalnya, tergeletak di meja kerjanya. Surat itu tampak tua, dengan tulisan tangan yang sudah memudar. Dengan hati-hati, ia membuka surat itu dan membaca isinya. Jangan pernah berpikir bahwa kau telah bebas. Kutukan itu masih mengikutimu. Rudy menggigil. Ia tahu, ini adalah peringatan dari tukang becak atau mungkin dari desa itu sendiri. Ia memutuskan untuk mencari jawaban lebih dalam. Rudy kembali ke tempat pertama kali ia naik becak, berharap untuk menemukan jejak yang tertinggal. Sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan misteri ini. Ketika ia tiba, ia melihat sebuah poster lama yang mengiklankan jasa tukang becak tersebut.
Namun ada sesuatu yang aneh. Di bagian bawah poster, ada tulisan kecil yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Jika kau melihatku lagi, itu berarti perjalananmu belum berakhir. Rudy merasa sebuah beban berat di pundaknya. Semua yang telah ia lakukan, semua perjuangannya untuk melarikan diri dari kutukan itu, tampaknya sia-sia. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia hanya ingin hidup normal lagi. Tetapi kenyataan itu mulai terasa semakin jauh darinya. Tukang beca itu, atau entitas yang mengendalikan desa, tampaknya tidak akan membiarkan Rudy melarikan diri begitu saja. Pada suatu malam yang sunyi, Rudy berjalan pulang dari tempat kerjanya. Langit gelap dengan awan tebal yang menutupi sinar bulan. Tiba-tiba, ia merasakan angin dingin yang mengalir dari belakangnya, dan suara langkah kaki yang pelan mulai terdengar di sepanjang jalan. Rudy menoleh, namun tidak ada siapapun. Ia melanjutkan berjalan, namun rasa takut mulai merayap. Tiba-tiba, tukang beca itu muncul di depannya, berdiri dengan becaknya, memandanginya dengan tatapan tajam. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Rudy dengan suara gemetar, mencoba untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Tukang becak itu tersenyum. Senyum yang sama seperti senyum yang ia ingat dari desa hantu. "Kau tahu apa yang harus dilakukan?" jawab tukang becak itu dengan suara yang dalam dan menggetarkan. "Kau akan kembali ke desa, dan kali ini, kau tidak akan keluar lagi." Rudy berusaha melarikan diri, tetapi langkahnya terasa sangat berat. Setiap kali ia mencoba untuk melangkah, kakinya seakan tertarik kembali ke tukang becak. Rasanya seperti ia terjebak dalam lingkaran waktu yang tidak pernah berakhir. "Tidak!" teriak Rudy, berusaha melawan. Tetapi semakin ia berjuang, semakin kuat tarikan itu. Tukang becak itu semakin dekat, dan Rudy tahu ia tidak bisa melarikan diri lagi. Rudy terbangun di sebuah tempat yang sangat asing, namun terasa seperti tempat yang pernah ia kenal. Desa itu tampak sama seperti saat pertama kali ia datang, gelap, sepi, dan penuh dengan rumah-rumah tua yang seakan menyembunyikan rahasia kelam. "Kau kembali," suara tukang becak itu terdengar di belakangnya. Rudy berbalik dan melihat tukang becak itu berdiri di sana, seperti menunggu. "Kau tahu, kutukan ini tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Sekarang, kau akan menjadi bagian dari desa ini selamanya." Rudy merasa tubuhnya semakin lelah, pikirannya semakin kabur. Ia merasa terperangkap, tak bisa melarikan diri dari kenyataan yang semakin menyesakkan. Ia melihat di sekelilingnya, sosok-sosok yang ia kenal. Namun wajah mereka tampak kosong dan tanpa jiwa. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah dibawa tukang becak ke desa ini. Dan kini mereka menjadi bagian dari dunia ini, terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tidak ada habisnya. Dengan tekad yang semakin kuat, Rudy berlari menuju pusat desa, tempat ia pertama kali menemukan pintu yang membawa dirinya keluar. Namun, kali ini, desa itu tampak lebih besar, dan setiap sudutnya terasa mengancam. Ia tahu ia harus menemukan cara untuk menghancurkan kutukan ini sekali dan untuk selamanya. Atau ia akan selamanya terjebak dalam dunia yang tidak pernah ada habisnya. Namun, apakah ia mampu menemukan jalan keluar dari kegelapan yang semakin mencekam? Setiap langkah Rudy terasa semakin berat saat ia menelusuri jalan setapak menuju pusat desa. Sepertinya, semakin ia berusaha maju, semakin panjang perjalanan yang harus ditempuh. Desa itu kini terasa hidup, seperti sedang mengamatinya, menunggu kapan ia akan jatuh ke dalam perangkapnya. Sosok-sosok hantu yang dulu tampak jauh kini semakin dekat, mendekatinya dengan tatapan kosong yang penuh dengan kesedihan. Di tengah jalan, Rudy bertemu dengan seorang pria yang tampak familiar. Pria itu adalah salah satu yang dulu ia lihat di desa hantu. Seorang yang pernah mencoba melarikan diri, namun kini tampak seperti jiwa yang terperangkap selamanya. "Kau harus berhenti," kata pria itu dengan suara serak. "Desa ini tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Itu adalah kutukan yang tidak bisa dihancurkan." Rudy menatap pria itu dengan penuh keputusasaan. "Aku harus keluar dari sini," kata Rudy tegas. "Aku tidak akan menyerah." Namun, pria itu hanya menggelengkan kepala. "Kau sudah terjebak. Sama seperti kami, tidak ada yang bisa keluar dari sini." Rudy merasa frustasi. Namun ia tahu ia tidak bisa menyerah. Ia harus melawan dan mencari cara untuk mengakhiri kutukan ini, meskipun semua tampak sia-sia.
Ia merasa bahwa ada harapan yang masih tersisa di balik kegelapan yang menyelubungi desa ini. Dengan kata-kata pria itu di telinganya, Rudy melanjutkan perjalanannya. Meskipun hatinya penuh dengan keraguan, ia tahu bahwa waktu semakin habis dan semakin sedikit kesempatan untuk melarikan diri. Ketika ia tiba di ujung jalan, ia menemukan sebuah gua yang tersembunyi di bawah tanah. Tanpa berpikir panjang, ia memasuki gua itu, berharap menemukan jawaban yang telah lama ia cari. Di dalam gua, ia menemukan sebuah batu besar yang tampak kuno, tertutup dengan tulisan yang tidak dapat ia baca. Rudy menyentuh batu itu dengan hati-hati, dan tiba-tiba, sebuah suara menggelegar terdengar di seluruh gua. Kau tidak bisa menghentikan perjalanan ini. Ini adalah takdirmu. Suara itu bergema di telinganya. Namun, Rudy tidak gentar. Ia yakin bahwa di balik suara itu, ada kebenaran yang harus ia temukan. Dengan tekad yang bulat, Rudy mulai mencari cara untuk mengakses kunci yang tersembunyi di dalam gua tersebut. Ia tahu bahwa hanya dengan menemukan kunci itu, ia bisa menghentikan kutukan yang mengikat desa ini. Namun, ia juga tahu bahwa pencariannya akan semakin berbahaya, dan setiap langkah yang ia ambil membawa risiko besar. Akankah ia berhasil menemukan jawaban yang selama ini ia cari? Di dalam gua, Rudy menemukan sebuah meja batu yang terletak di tengah ruangan. Meja itu dilapisi dengan debu tebal. Namun ada sesuatu yang mencolok. Sebuah lukisan kuno yang menggambarkan seorang pria yang menyerupai tukang becak, dikelilingi oleh bayangan gelap. Di bawah lukisan itu terdapat sebuah ukiran yang berbunyi, "Kunci terletak pada jiwamu sendiri. Temukan keberanianmu untuk menghancurkan yang mengikat." Rudy menatap lukisan itu dengan hati-hati, mencoba memahami makna tersembunyi di balik kata-kata tersebut. Setelah beberapa saat merenung, Rudy mulai menyadari sesuatu yang penting. Kutukan yang mengikat desa ini mungkin tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Tukang becak itu bukan hanya makhluk yang terperangkap, tetapi juga simbol dari ketakutan dan kesalahpahaman yang ia bawa. Aku harus melepaskan ketakutanku, Rudy berkata pada dirinya sendiri. Ia menggenggam kunci tua yang masih ada di tangannya, merasakannya lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah kunci untuk membebaskan diriku. Dengan langkah mantap, Rudy meletakkan kunci itu ke dalam celah di meja batu. Saat ia melakukannya, sebuah cahaya terang keluar dari meja, memancar ke seluruh gua. Rudy merasa tubuhnya terasa ringan, dan dalam sekejap, ia diselimuti oleh bayangan gelap yang semakin menghilang. Kunci itu akhirnya berfungsi, membuka jalan bagi kebebasan yang telah lama ia tunggu. Namun, sebelum semuanya berakhir, Rudy mendengar suara tukang becak dari kejauhan. Kau telah memilih jalanmu, tetapi jalan itu selalu berputar kembali. Rudy terbangun di sebuah tempat yang terasa lebih familiar, rumahnya yang dulu. Namun, segala sesuatu tampak berbeda. Seperti ada sesuatu yang telah berubah. Langit di luar jendela cerah. Tidak seperti kegelapan yang pernah melingkupi dunia itu. Ia merasa bebas. Namun ada sebuah rasa kosong yang mengikutinya. Seolah ada sesuatu yang hilang. Desanya yang penuh dengan kutukan tampaknya sudah tidak ada lagi. Tapi di hati Rudy, ia merasa ada sesuatu yang masih mengikatnya. Ketika Rudy berkeliling, ia melihat sebuah becak yang terparkir di ujung jalan. Tukang becak itu berdiri di sana, menatapnya dengan senyum misterius yang penuh makna. Kau pikir kau sudah bebas? Tukang becak itu bertanya. Terkadang kebebasan bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan yang baru. Dengan satu langkah yang tenang, tukang becak itu menaiki becaknya dan menghilang ke jalan yang sepi, meninggalkan Rudy dengan sebuah pertanyaan yang tak terjawab. Apakah perjalanan ini benar-benar berakhir? Rudy memandangi jalan kosong yang baru saja dilalui tukang becak itu, menyadari bahwa meskipun ia merasa telah mengalahkan kutukan desa hantu, ada banyak hal yang masih belum ia pahami. Dunia ini penuh dengan misteri yang belum terungkap, dan tukang becak itu, meskipun telah pergi, akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Mungkin ini bukan akhir, tetapi sebuah awal, pikir Rudy, dengan perasaan yang campur aduk. Ia melangkah ke dalam kegelapan malam, siap menghadapi apapun yang datang selanjutnya. Namun kali ini dengan mata yang lebih terbuka terhadap dunia yang penuh dengan rahasia.